Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup E yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Intercompany Profit Transaction pada Plan Aset. Nah, sebelum mulai ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nurlalia dengan NPM akhir 004. Saya Eka Rahmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, nama saya Debbie Maura dengan NPM akhir 216. Nama saya Alifia Wada Ramadhani dengan NPM akhir 224. Perkenalkan, saya Zika Laili Nedila dengan NPM 24013010357. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu mengenai laba antar perusahaan pada aset tanah yang tidak dapat disusutkan. Ini tuh adalah laba atau rugi yang muncul saat aset tetap ini tidak disusutkan dijual antar perusahaan dalam satu grup dengan harga berbeda dari nilai bukunya. Contohnya ini penjualan tanah atau aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas. Nah, sebenarnya laba atau rugi tersebut ini dicatat oleh penjual, tetapi dalam laporan konsolidasi ini belum terrealisasi karena asetnya ini masih berada dalam kelompok perusahaan yang sama. Jadi harus dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada materi ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu downstream sale of land dan upstream sale of land. Nah, yang pertama adalah downstream sale of land. Ini adalah penjualan tanah dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Nah, jika harga jualnya ini berbeda dari nilai buku, maka timbul laba atau rugi pada perusahaan induk. Namun, karena transaksi masih dalam satu kelompok usaha, maka laba atau rugi tersebut ini belum terrealisasi bagi perusahaan konsolidasi, sehingga harus dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nilai tanah ini juga harus sajikan sebesar harga perolehan awal bagi grup. Kemudian jika tanahnya ini kemudian dijual ke pihak luar, maka laba yang sebelumnya dianggap ditangguhkan ini baru dapat diakui sebagai laba konsolidasi. Kemudian yang kedua adalah upstream of land. Nah, ini tuh adalah ketika penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Jadi jika harga jualnya ini berbeda dari nilai buku, maka timbul laba atau rugi pada anak perusahaan. Nah, untuk transaksinya ini sama seperti downstream of sale of land. Jadi labanya ini juga mempengaruhi kepentingan tetapi ada tambahan, laba ini juga mempengaruhi kepentingan non-pengendali karena laba berasal dari anak perusahaan. Nah, jika tanah kemudian dijual kepada pihak luar, maka laba yang sebelumnya ditangguhkan baru dapat diakui sebagai laba konsolidasi. Jadi pada bagian ini saya akan membahas mengenai laba antar perusahaan pada aset tetap yang disusutkan. Konsep ini itu muncul ketika terjadi transaksi penjualan aset tetap antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu kelompok usaha. Nah, dalam praktiknya, apabila terjadi penjualan aset tetap antar entitas dalam satu grup, laba atau rugi yang timbul dari transaksi tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai laba yang telah direalisasi. Hal ini disebabkan karena transaksi tersebut masih berada dalam lingkup internal kelompok usaha, sehingga secara ekonomi belum mencerminkan keuntungan yang sesungguhnya bagi entitas konsolidasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, laba yang timbul dari transaksi tersebut harus ditangguhkan atau dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan utama dari perlakuan ini adalah agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan kondisi keuangan yang lebih wajar dan tidak terdistorsi oleh transaksi internal. Selanjutnya, prinsip yang digunakan adalah bahwa aset tetap harus disajikan berdasarkan biaya perolehan historis dari sudut pandang entitas konsolidasi, bukan berdasarkan harga transfer antar perusahaan. Dengan kata lain, nilai aset tersebut harus kembali pada nilai awal sebelum terjadinya transaksi internal. Nah, laba baru diketahui apabila aset tersebut benar-benar telah direalisasi, yaitu ketika aset dijual kepada pihak luar atau secara bertahap melalui penggunaan aset, seperti melalui proses
depresiasi. Nah, dalam hal ini, depresiasi yang dicatat oleh perusahaan pembeli akan menjadi sarana pengakuan laba secara bertahap atau yang disebut sebagai piecemeal recognition. Nah, selain itu, perlakuan akuntansi juga dipengaruhi oleh arah transaksi. Pada transaksi downstream, yaitu dari induk ke anak perusahaan, seluruh laba yang belum direalisasi harus dieliminasi secara penuh. Sedangkan pada transaksi upstream, yaitu dari anak perusahaan ke induk perusahaan, laba dieliminasi sesuai dengan proporsi kepemilikan, sehingga juga berdampak pada perhitungan kepentingan non-pengendali. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat pada contoh di samping, di mana perusahaan induk menjual mesin kepada anak perusahaan dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya, sehingga menimbulkan laba. Nah, laba tersebut itu kemudian dieliminasi dalam laporan konsolidasi dan nilai aset disesuaikan kembali ke biaya historis. Nah, selanjutnya, seiring penggunaan aset, sebagian laba akan direalisasi melalui penyesuaian beban depresiasi setiap periode. Nah, dengan demikian, melalui proses penangguhan dan eliminasi, laporan keuangan konsolidasi mampu mencerminkan kondisi yang lebih akurat karena hanya mengakui laba yang benar-benar telah direalisasi dari perspektif kelompok usaha secara keseluruhan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai upstream sale of depreciable plant asset. Nah, dalam akuntansi konsolidasi, penjualan aset tetap yang dapat disusutkan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk disebut dengan upstream sale. Nah, transaksi ini menimbulkan konsekuensi penting karena laba atau rugi yang dihasilkan belum tentu benar-benar terrealisasi dari sudut pandang kelompok usaha. Secara ekonomi, aset tersebut masih berada dalam satu entitas yang sama, sehingga laba yang muncul harus ditangguhkan dan tidak langsung diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Pengakuan laba dilakukan secara bertahap melalui proses depresiasi aset tersebut. Nah, untuk memahami konsep ini, digunakan ilustrasi antara Pop Corporation yaitu sebagai induk dan Son Corporation sebagai anak perusahaan dengan kepemilikan sebesar 80%. Pada tanggal 1 Januari 2016, Son menjual sebuah truk kepada Pop. Nah, truk ini memiliki nilai buku sebesar $9.000 yang berasal dari harga perolehan $14.000 dan akumulasi depresiasi sebesar $5.000. Nah, truk ini kemudian dijual dengan harga $12.000 sehingga menghasilkan laba sebesar $3.000 di pembukuan Son. Nah, truk tersebut masih memiliki sisa umur manfaat selama 3 tahun dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Dalam pencatatan terpisah, Son mengakui kas sebesar $12.000, kemudian menghapus akun truk dan akumulasi depresiasi, serta mencatat sebesar $3.000. Di sisi lain, Pop mencatat pembelian truk sebesar $12.000 dan kemudian mensusutkannya sebesar $4.000 per tahun. Namun, dari perspektif konsolidasi, nilai aset seharusnya tetap sebesar nilai buku lama, yaitu $9.000. Sehingga beban depresiasi yang benar adalah $3.000 per tahun. Hal ini akan menyebabkan adanya kelebihan beban depresiasi sebesar $1.000 setiap tahun pada laporan terpisah Pop. Nah, selain itu, laba sebesar $3.000 yang diakui oleh Son belum dapat dianggap sebagai laba yang terrealisasi bagi kelompok usaha, karena Pop hanya memiliki 80% kepemilikan, maka bagian laba yang harus dieliminasi dalam konsolidasi adalah sebesar $2.400. Dalam laba ini kemudian akan diakui secara bertahap selama umur manfaat aset melalui penyesuaian depresiasi sebesar $800 per tahun selama 3 tahun. Pada tahun 2016, bagian laba yang diakui Pop dari Son sebesar $40.000 yang merupakan 80% dari laba bersih Son sebesar $50.000. Jumlah ini kemudian dikurangi dengan laba yang belum terrealisasi sebesar $2.400 dan ditambah dengan realisasi sebagian laba melalui depresiasi sebesar $800. Dengan demikian, pendapatan investasi yang dilaporkan dalam konsolidasi menjadi sebesar $38.400.
Pada tahun berikutnya, yaitu 2017 hingga 2020, dilakukan penyesuaian dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan dampak transaksi internal tersebut. Penyesuaian ini mencakup koreksi terhadap akun aset, akumulasi depresiasi, serta akun investasi pada anak perusahaan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, laba yang sebelumnya ditangguhkan akan terrealisasi sedikit demi sedikit melalui pengurangan beban depresiasi yang berlebihan. Pada akhirnya, setelah umur manfaat aset berakhir, seluruh laba yang sebelumnya belum terrealisasi akan sepenuhnya diakui. Secara keseluruhan, tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, seolah-olah transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok tidak pernah terjadi. Dengan demikian, nilai aset, beban depresiasi, dan laba yang dilaporkan menjadi akurat dan tidak mengalami distorsi akibat adanya transaksi internal. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai dampak penjualan upstream pada kertas kerja konsolidasi. Jadi yang dimaksud dengan upstream sale itu adalah transaksi penjualan dari entitas anak kepada entitas induk. Contohnya pada kasus ini yaitu perusahaan Son menjual truk kepada perusahaan induknya yaitu POP. Nah, karena transaksi ini tuh masih terjadi dalam satu grup perusahaan, maka laba dari penjualan tersebut belum dianggap terrealisasi dari sudut pandang grup. Oleh karena itu, laba tersebut harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan konsolidasi. Nah, selanjutnya masuk ke data kasus tahun 2016. Jadi pada tahun ini perusahaan POP itu memiliki 80% saham Sun sehingga terdapat 20% kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Nah, kemudian Sun itu menjual truk kepada POP dengan harga $12.000. Nah, nilai buku truk saat dijual itu adalah $9.000 sehingga Sun mencatat laba penjualan sebesar $3.000 yaitu 12 dikurangi 9.000. Nah, truk tersebut itu masih memiliki sisa umur manfaat 3 tahun, sehingga laba ini akan menambah depresiasi sebesar 1.000, yaitu 3.000 dibagi 3, yaitu $1.000 per tahun. Nah, karena transaksi ini itu masih terjadi dalam satu grup, maka laba 3.000 itu belum boleh diakui dalam laporan konsolidasi. Oleh sebab itu, dibuatlah jurnal eliminasi. Yaitu ada jurnal A, untuk koreksi depresiasi, yaitu mendebit akun akumulasi depresiasi pada depresiasi expense. Nah, jurnal ini tuh bertujuan untuk menghapus kelebihan beban depresiasi akibat harga truk dinaikkan saat dijual. Kemudian ada jurnal B, yaitu untuk menghapus laba penjualan truk, yaitu gain on sale of truck pada truk. Kemudian ada jurnal C, ini tuh menghapus pendapatan investasi yang diakui di induk dari laba anak, yaitu income from Sun pada investment in Sun. Kemudian pada bagian NCI, yaitu mendebit NCI share pada NCI. Nah, jadi jurnal ini tuh mencatat bagian laba untuk pemegang saham non-pengendali sebesar 20%. Kemudian ada jurnal yang kelima, yaitu untuk menghapus hubungan timbal balik antara akun investasi induk dan akun investasi dan akun ekuitas anak, yaitu dengan mendebit equity of Sun pada investment in Sun dan NCI. Nah, pada slide yang ini, saya akan menjelaskan tentang dampak transaksi upstream sale terhadap NCI atau kepentingan non-pengendali. Jadi karena transaksi penjualan tersebut dilakukan oleh anak perusahaan, atau oleh perusahaan anak, maka laba perusahaan anak itu ikut berubah akibat eliminasi laba penjualan dan penyesuaian depresiasi. Karena NCI memiliki 20% saham Sun, maka bagian laba mereka itu juga ikut berubah. Nah, perhitungan NCI pada tahun 2016, yaitu laba Sun 50.000, maka dikurangi laba penjualan yang belum terrealisasi dan ditambah koreksi depresiasi. Sehingga bagian NCI-nya itu 9.600. Jadi, laba yang menjadi hak NCI tahun 2016 itu adalah 9.600. Kemudian perhitungan NCI pada tahun 2017. Nah, laba Sun itu 50.000 ditambah laba melalui depresiasi. Jadinya laba NCI pada tahun 2017 yaitu 10.200. Kemudian ada jurnal juga, yaitu untuk mengoreksi depresiasi tahun berjalan. Jurnal ini untuk menghapus kelebihan beban depresiasi akibat harga truk yang sebelumnya dinaikkan saat transaksi.
dengan akumulasi depresiasi pada depresiasi expense. Kemudian jurnal yang B, untuk penyesuaian unrealized gain tahun sebelumnya dengan mendebit akumulasi depresiasi investment insan pada NCI dan truk. Jadi jurnal ini tuh bertujuan untuk menghapus dampak laba internal tahun 2016 dan mengalokasikan sisa laba belum terrealisasi ke akun investment insan sebesar 80% dan ke NCI sebesar 20%. Kemudian mendebit income from Sun pada investment insan. Jadi jurnal ini untuk menghapus pendapatan investasi yang diakui induk dari laba anak. Kemudian ada jurnal untuk pengakuan laba NCI, yaitu NCI share pada NCI. Jadi jurnal ini tuh mencatat bagian laba tahun berjalan yang menjadi hak pemegang saham non pengendali. Kemudian ada eliminasi investasi dan ekuitas awal dengan mendebit equity of Sun pada investment insan dan NCI interest dan NCI. Jadi jurnal ini untuk menghapus hubungan timbal balik akun investasi, induk, dan ekuitas anak. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang kondisi 2018, yaitu pada tahun kedua setelah terjadinya penjualan upstream. Jadi pada tahun 2016, Sun itu menjual truk kepada POP dan menghasilkan laba internal sebesar $3.000. Nah, laba tersebut itu tidak boleh langsung diakui seluruhnya, tetapi direalisasi secara bertahap melalui depresiasi selama 3 tahun. Karena setiap tahun selisih depresiasi sebesar $1.000, maka pada akhir tahun 2018, seluruh laba internal sebesar 3.000 itu sudah habis direalisasi. Kemudian ada penjelasan jurnal pada tahun 2018, yaitu yang pertama, untuk mengoreksi depresiasi tahun berjalan, yaitu akumulasi depresiasi pada depreciation expense. Jadi jurnal ini bertujuan untuk menghapus kelebihan beban depresiasi pada tahun 2018 akibat transaksi intercompany transaction. Kemudian yang B, ada penyesuaian sisa unrealized gain pada awal tahun, yaitu akumulasi depresiasi, investment insan pada NCI dan truk. Jadi jurnal ini tuh digunakan untuk menghapus sisa dampak laba internal dari tahun 2016 dan nilai 800 itu merupakan bagian induk sebesar 80%, sedangkan 200 itu adalah bagian NCI sebesar 20%. Kemudian jurnal yang C untuk eliminasi income from Sun, yaitu income from Sun pada investment insan. Nah, jurnal ini tuh menghapus pendapatan investasi yang diakui perusahaan induk dari laba anak. Kemudian jurnal yang D, yaitu NCI share pada NCI. Jadi jurnal ini untuk mencatat bagian laba tahun 2018 yang menjadi hak pemegang saham non pengendali. Kemudian jurnal yang terakhir ada equity of Sun pada investment insan dan NCI. Jadi jurnal ini untuk menghapus akun investasi induk dengan akun investasi anak pada awal tahun 2018. Nah, selanjutnya ada plan asset sold at other than fair value. Jadi, penjualan aset tetap antara perusahaan yang menghasilkan kerugian itu memerlukan evaluasi khusus. Hal ini untuk memastikan apakah kerugian tersebut sudah diakui sebagai penurunan nilai oleh penjual sebelum transaksi terjadi. Adapun isu stewardship, di mana jika aset dijual di bawah nilai wajar, hal ini dapat dianggap sebagai masalah kepengurusan karena merugikan pemegang saham pengendali ataupun sebaliknya. Kemudian ada juga jika penjualan di atas nilai wajar, jadi harga yang terlalu tinggi juga menciptakan ketidakadilan, terutama jika biaya tersebut diteruskan kepada pelanggan, yang dalam beberapa kasus juga dapat memicu denda hukum. Nah, selanjutnya itu ada consolidation with loss on intercompany sale. Adapun untuk contoh asumsinya, yaitu transaksi penjualan aset tetap antar perusahaan atau intercompany, di mana penjualnya yaitu Pop Corporation sebagai induk dan pembelinya adalah Sun Corporation, yaitu anak perusahaan, dengan kepemilikan yaitu 90%, dan tanggal transaksi yaitu 1 Januari 2026, dan data-data yang dapat diambil yaitu dari harga jual mesinnya yaitu 20.000, kemudian nilai buku mesin di POP sebesar 30.000, sehingga untuk rugi yang tidak terrealisasi yaitu sebesar 10.000 yang berasal dari 30.000 dikurangi dengan 20.000. Kemudian adapun sisa umur manfaat asetnya yaitu sebesar 5 tahun, dan laba bersih Sun tahun 2016 yaitu sebesar 200.000. Nah, kemudian jika laba bersih Sun tahun 2016 adalah 200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, maka POP mencatat pendapatannya dari Sun yaitu sebagai berikut.
di mana ada investment pada Son sebesar 188.000 pada pendapatan dari Son yaitu 188.000. Nah, untuk mencatat pendapatan 2016 yang ditentukan sebagai berikut, yaitu ada ekuitas dalam laba Son, di mana ini hasil dari 200.000 dikali 90% yaitu 180.000, kemudian ada ditambah dengan kerugian belum realisasi atas mesin sebesar 10.000 dan dikurangi dengan pengakuan bertahap kerugian dengan hasil 2.000 dari 10.000 dibagi dengan 5 tahun. Nah, kemudian ada totalnya yaitu sebesar 188.000. Lalu, adapun ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang berkaitan dengan kerugian antar perusahaan untuk tahun 2016, di mana bisa dicatat untuk mesin sebesar 10.000 di debit pada kerugian penjualan mesin sebesar 10.000 pada kredit. Kemudian untuk mengeliminasi kerugian antar perusahaan yang belum terrealisasi pada penjualan downstream, yaitu beban depresiasi sebesar 2.000 pada debit di debit dan pada akumulasi depresiasi sebesar 2.000 di kredit. Jurnal ini untuk meningkatkan beban depresiasi agar mencerminkan depresiasi berbasis biaya. Kemudian adapun pada tahun 2017 hingga 2020 pendapatan POP dari Son akan dikurangi sebesar 2.000 setiap tahunnya berdasarkan metode ekuitas. Nah, laba bersih konsolidasi juga dikurangi sebesar 2.000 setiap tahunnya melalui jurnal eliminasi untuk menghilangkan dampak kerugian antar perusahaan. Nah, eliminasi tersebut mengurangi laba konsolidasi dengan meningkatkan beban depresiasi ke basis biaya untuk tujuan laporan konsolidasi. Dan pada tahun 2017 sendiri jurnalnya adalah mesin sebesar 10.000 pada debit dan beban depresiasi sebesar 2.000 pada debit pada akumulasi depresiasi sebesar 4.000 di kredit dan investasi pada Son sebesar 8.000 di kredit. Nah, jurnal ini untuk mengeliminasi dampak penjualan antar perusahaan dengan kerugian. Nah, penjualan upstream aset tetap dengan kerugian diperlakukan dengan cara yang sama, kecuali bahwa kerugian antar perusahaan dan pengakuan bertahapnya dialokasikan secara proporsional antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Nah, selanjutnya itu ada consolidation example, yaitu contoh konsolidasi untuk penjualan upstream dan downstream aset tetap. Dimana ini yang pertama yaitu pada kasus 1 POP dan Son Corporation yang diketahui adalah kepemilikan POP atasan sebesar 90% dengan nilai buku mesin 30.000 dan harga jual mesin ke Son yaitu 20.000 sehingga kerugian belum terrealisasi sebesar 10.000. Nah, penjualan dilakukan pada 1 Januari 2016 dengan sisa umur manfaatnya yaitu 5 tahun untuk mesin. Nah, laba bersih Son tahun 2016 adalah 200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya. Kemudian untuk kasus kedua yaitu PAM dan Son Corporation, di mana yang diketahui adalah kepemilikan PAM atas Son sebesar 90% dengan nilai buku sekaligus nilai wajar akuisisi sebesar 450.000 pada tanggal 3 Januari 2016. Dan laba bersih PAM adalah sebesar 300.000. Nah, ada 3 transaksi aset tetap yang terjadi. Yang pertama yaitu pada 1 Juli 2016, PAM menjual tanah ke Son dengan keuntungan 5.000 dan tanah tersebut kemudian dijual Son ke pihak luar pada 2018 dengan kerugian 1.000. Dan yang kedua yaitu pada 2 Januari 2017, Son menjual peralatan ke PAM dengan keuntungan 20.000 dan sisa umur manfaat yaitu 5 tahun, di mana peralatan tersebut masih digunakan PAM per 31 Desember 2018. Nah, yang ketiga pada 5 Januari 2018, PAM menjual gedung ke Son dengan keuntungan 32.000 dan sisa umur manfaat 8 tahun.
di mana gedung tersebut masih dimiliki Sun per 31 Desember 2018. Nah, berikut ini adalah PAM Corporation and Subsidiary Consolidation Work Paper untuk tahun yang berakhir, yaitu 31 Desember 2018 dalam ribuan, yaitu tentang penjualan aset tetap antar perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, kemudian ada rekonsiliasi akun investasi PAM pada Sun per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018, yaitu sebagai berikut dengan total investasi pada Sun pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar 546.200. Kemudian PAM menjual tanah ke Sun pada 2016 dengan keuntungan 5.000. Nah, keuntungan ini terrealisasi pada 2018 ketika Sun menjual tanah tersebut ke pihak luar, namun Sun menjual tanah itu dengan kerugian 1.000. Nah, berdasarkan harga transfer sehingga hasil bersihnya adalah keuntungan 4.000 bagi entitas konsolidasi selama 2018. Nah, Jurnal Kertas Kerja mengubah kerugian sebesar 1.000 yang tercatat dalam laporan terpisah Sun menjadi keuntungan konsolidasi sebesar 4.000. Kemudian ada pun jurnal A-nya, yaitu pengakuan gain tanah, yaitu sebagai berikut. Dan ada pun jurnal B yang berkaitan dengan laba antar perusahaan 20.000 dari penjualan peralatan Sun ke PAM pada awal 2017 dengan penyesuaiannya yaitu sebagai berikut. Jurnal B, eliminasi gain peralatan, yaitu upstream, seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu untuk mengeliminasi laba belum terrealisasi pada penjualan upstream peralatan dan mengeliminasi dampak tahun berjalan dari gain belum terrealisasi pada akun depresiasi. Kemudian depresiasi atas gain belum terrealisasi sebesar 4.000 per tahun, dan dari bagian yang belum terrealisasi pada tahun 2018 adalah 16.000, yaitu gain awal dikurangi pengakuan bertahap 4.000 melalui depresiasi di tahun 2017 karena penjualan bersifat upstream. Laba belum terrealisasi sebesar 16.000 dialokasikan 90% dan 10% masing-masing ini ke investasi pada Sun, yaitu 14.400, dan kepentingan non pengendali awal sebesar 1.600, dan sebesar 14.400 ini didebit ke akun investasi pada Sun karena PAM menggunakan metode ekuitas. Adapun untuk jurnal C, mengeliminasi laba antar perusahaan atas gedung yang dijual PAM ke Sun pada 2018 dengan keuntungan sebesar 32.000. Jurnalnya seperti yang ada pada gambar, yaitu jurnal C, eliminasi gain gedung, yaitu downstream. Nah, jurnal ini untuk mengeliminasi gain belum terrealisasi pada penjualan downstream gedung dan mengeliminasi dampak tahun berjalan dari gain belum terrealisasi pada akun depresiasi. Nah, transaksi terjadi pada awal tahun sehingga tidak memengaruhi saldo periode sebelumnya. Gain sebesar 32.000 dieliminasi dan nilai gedung dikurangi ke harga pokok. Beban depresiasi dan akumulasi depresiasi terkait gain belum terrealisasi juga dieliminasi. Nah, berikut adalah ada jurnal D untuk mengeliminasi pendapatan dari Sun dan 90% dividen Sun, serta mengkredit investasi pada Sun sebesar 25.000 untuk menetapkan hubungan timbal balik antar investasi dan ekuitas awal tahun. Kemudian ada jurnal F untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal serta menetapkan kepentingan non-pengendali pada awal tahun. Nah, pengurangan sebesar 8.400 untuk kepentingan non-pengendali, yaitu sebesar 10% dikali 80.000 dikurangi ditambah 4.000, dan per 31 Desember 2018 bagian non pengendali atas gain belum terrealisasi
untuk peralatan, yaitu sebesar 1.200, sehingga kepentingan non pengendali di neraca konsolidasi menjadi sebesar 63.800 tanpa eliminasi nilainya akan sebesar 65.000, yaitu 10% dari ekuitas Sun. Nah, kemudian ada inventory purchase for use as an operating asset, yaitu jadi transaksi aset antar perusahaan itu tidak selalu masuk ke dalam kategori persediaan atau aset tetap secara rapi. Sebagai contoh, barang persediaan dapat dijual untuk digunakan dalam operasi afiliasi. Dalam kasus ini setiap laba kotor atas penjualan akan terrealisasi untuk tujuan laporan konsolidasi seiring penyusutan properti oleh pembeli. Nah, adapun untuk asumsikan bahwa company ini menjual komputer produksinya seharga 200.000 kepada Sun Corporation, yaitu anak perusahaan dengan kepemilikan 100%. Nah, biaya perolehan komputer sebesar 150.000 dengan laba kotornya 50.000. Nah, masa manfaat 5 tahun, kemudian metode penyusutannya yaitu garis lurus, dan POP menggunakan metode ekuitas untuk menyesuaikan akun investasi pada Sun atas laba yang belum terrealisasi. Berikut ada jurnalnya, yang atas itu sales pada harga penjualan, pada harga pokok penjualan, dan seterusnya. Ini untuk mengeliminasi depresiasi atas laba kotor dari penjualan, yaitu sebesar 50.000 dibagi 5 tahun. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu investasi pada Sun dan akumulasi depresiasi pada peralatan dan beban depresiasi. Ini untuk menyesuaikan peralatan ke basis biaya bagi entitas konsolidasi, dan untuk mengeliminasi dampak penjualan antar perusahaan dari beban depresiasi dan akumulasi depresiasi, serta menetapkan hubungan timbal balik antara ekuitas, periode, dan jumlah investasi. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.